Halo semuanya, selamat pagi ya, masih pagi, masih jam 10 ya. Kembali lagi bersama CV di sini dan hari ini kita akan bahas CPI untuk nanti malam. Nah, biasanya setiap CPI dalam beberapa bulan yang lalu ya, itu hampir setiap bulan aku live CPI. Tapi udah 3 bulan belakangan sama bulan ini bulan ketiga aku nggak nge-live karena memang yang pertama sibuk, yang kedua jadwalnya selalu bentrok dan yang sekarang ini lagi sakit. Aku pengen banget nge-live CPI karena waktu itu banyak yang live thread gitu. BTC, bang kok BTC nggak naik gitu ya. Terus besoknya terjadi manipulasi, lusa ya baru naik kayak gitu ya. Sering. Jadi sebenarnya untuk CPI itu apa ya? Bisa jadi dua arah gitu, bisa jadi terjadinya manipulasi dulu baru terjadi pergerakan yang realnya atau move-nya. Contoh nih, mau naik dia tapi dikasih turun dulu, atau dia mau turun dikasih naik dulu kayak gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat data CPI yang akan terjadi nanti malam yang barusan aku cek, kayaknya bau-baunya agak jelek dan cenderung ke arah bearish. Tapi ya sekali lagi ini data manipulasi ya, seperti yang kalian tahu data ini bisa diubah kapan saja dan hamin berapa detik sebelum news itu keluar, misalnya newsnya nih jam 8 nih ya, hamin berapa detik sebelum jam 8 tiba-tiba data konsensusnya dan data realnya itu berubah. Itu kan benar-benar kurang ajar dan manipulasi sekali data di US ini ya. Nah, kalau kalian yang selalu pantengin investing.com kayak aku kan dua device ya, yang satu pantengin investing, yang satu on the chart kayak gitu, langsung 3 2 1 plug selesai chaos. Karena datanya tiba-tiba berubah gitu dan chartnya kadang langsung reaksi, kadang nggak bereaksi juga. Tapi langsung aja kita lihat ke chartnya. Let's go. Oke, sebelum ke chart lupa kita bahas datanya dulu ya karena ini yang penting. Nah, untuk CPI YOY-nya ya di sini mengalami kenaikan ya. Bulan lalu itu kita udah senang banget, that's why BTC sebenarnya oke-oke aja naiknya karena di bulan lalu itu previous ya, ini 2,3% yang udah udah dekat dengan target the Fed, karena target the Fed itu menurunkan si CPI ini ataupun PPI ke 2%, artinya inflasi itu udah kelar gitu. Tapi ini nggak tahu kenapa di forecast ya, di sini keluarnya malah 2,5 yang artinya dia naik 0,2%. Ya bulan lalu itu kan bulan berapa itu ya? April ya. April itu kan 2,6, Mei itu kan 2,3, turunnya 0,3% yang bukan cukup, sangat gede ya, 0,3% pertama kalinya turun segitu, sangat gede ya. And then naik lagi 0,2%. Kenapa? Apakah manipulasi sengaja doang bikin Mei kemarin bagus gitu ya, kemudian di Juni ini mau disikat lagi balik ke normal gitu kan? Aku nggak tahu kenapa dan jelas ini kita nggak ada yang bisa baca dan mengetahui kenapa alasannya ya. Kita kan cuma bisa lihat yang di sini aja, data yang di sini aja. Kita nggak tahu data hitung-hitungannya dari mana, asal muasal dapat 2,5%, 2,3% ini apa, indikatornya apa, yang disurvei siapa, kita nggak ada yang tahu guys ya. Jadi udah benar. Kalian lihat aja data yang lain, kalian screenshot lah ya, kita screenshot juga, nanti kita sekalian lihat ya. Biasanya ada terjadi manipulasi yang aneh di sini ya, kayak data previous ini kan data bulan lalu tiba-tiba bisa berubah. Itu kenapa geng? Yang harusnya kan udah paten, udah fix, nggak bisa berubah-ubah. Kalau forecast atau apa namanya atau prediksi mau berubah ya silahkan, karena orang kan nggak mungkin prediksi hal yang sama dalam waktu yang sama gitu ya. Bisa aja, oh aku prediksi sekarang BTC mau ke 100.000, oh kayaknya enggak deh, kayaknya mau ke 105.000 dulu, kan bisa aja. Tapi forecast, tapi kalau misalnya previous harga yang bulan lalu, BTC bulan lalu 100.000 misalnya, tapi dibilang BTC bulan lalu 90.000, ya nggak bisa gitu ya kan, terjadi keanehan. Tapi kita lihat aja ya. Nah, untuk ngebahas hal tersebut tentu kita harus lihat dolar indeks, karena ini yang kok USDT. Dolar indeks ini yang menjadi pemacunya ya. Nah, kalau kita lihat dari dolar indeks ini menunjukkan, ini menunjukkan apa ya? Pergerakan yang mau breakout ya. Sekali lagi ya, pergerakan yang mau dan ada potensi untuk breakout. Ini aku by technical and chart aja, karena ini sekali lagi indikator ini belum tentu bisa dibaca secara teknikal kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang kita di dolar indeks yang udah di 99 ya, sesuai target kita kemarin ya. Turunnya juga udah lumayan jauh. Dan ya selanjutnya kalian tahu sendiri, ini harusnya membentuk pergerakan yang
yang naik gitu ya. Nah, aku nggak tahu ini naiknya retest doang untuk terjun lebih dalam atau gimana, tapi yang jelas kemungkinan pun kalau misalnya nggak 2,5 dia naik ke 2,4 ini udah pasti akan bearish ya. Jadi kesimpulannya adalah bearish untuk data CPI malam ini. Untuk chart gimana Bang? Untuk chart ya kita lihat dulu ya. Untuk chart ya semoga nggak terlalu gimana ya. Karena tetap harus dilihat secara real gitu ya. Kita lihat dulu. Waduh, nge-lag nih guys jaringannya guys. Oke, gini aja. Nah, BTC masih sama di supply 4 jam ya dengan area kita kemarin. Kita hapus dulu Fibo-nya karena nggak punya Fibo apa-apa lagi dan kita udah garisin ya. Nah, yang belum nonton videonya yang tadi malam silahkan kalian nonton ya. BTC udah hit 110.000, selanjutnya kemana? Itu judulnya ya. Nah, sekarang lagi di supply 4 jam. Aku nggak bisa memprediksikan dia akan langsung breakout atau dia akan retest dulu. Tapi yang jelas ini adalah level-levelnya gitu ya. Ini adalah level-levelnya. Dan secara ya hal yang harus kalian garis bawahi. Yang pertama dia udah breakout ya kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau udah breakout dia pasti udah di uptrend dan dia masih di uptrend ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk major targetnya ini belum tentu bisa kecapai karena beberapa faktor. Bisa aja distribution on resistance, distribution di supply gitu ya, bisa aja. Dan yang terpenting ini kita lagi di supply 4 jam which is di resistance ya. Karena mostly untuk resistance itu biasanya reject dan koreksi terlebih dulu, tapi memang nggak jarang juga ada yang tiba-tiba plek satu tiang gitu kan karena ada manipulasi atau liquidity yang disengaja untuk masuk di market, ngebreak resistance segala macam, bisa aja ya, tidak menutup kemungkinan, semua tuh ada dan bisa terjadi kayak gitu. Oke. Nah, jadi kira-kira kayak gitu aja prediksi pada hari ini. Untuk BTC lebihnya aku no comment dulu karena masih di supply 4 jam. Aku akan update lagi nanti malam sebelum CPI ya. Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Ciao. Bye bye.